المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala bersumpah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal fajr, demi waktu fajar, wa layalin 'ashr, dan demi 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan dalam Sahih Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min yawmin ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr. Tidak ada hari yang Allah suka amal ibadah yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Qalu wala jihadu fisabilillah, apakah jihad fisabilillah juga tidak mampu menandingi pahala orang yang beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Qala, Rasul menjawab, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji bihi syai'an. Orang tersebut berjihad dan wafat tidak kembali nyawanya dan hartanya fisabilillah. Begitu besar keutamaan orang yang beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Lantas apa amal ibadah yang paling mulia, paling afdal yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Yang pertama, selain sholat, selain baca Quran, selain sedekah kita, ibadah yang paling afdal yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu dikerjakan di bulan-bulan yang maklumat, yakni bulan Syawal, Zulhijjah, dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Namun ada orang yang salah berpikir, mereka salah konsep berpikir. Mereka katakan kalau haji itu masa tunggunya lama. Haji itu menghabiskan waktu masa tunggu yang lama. Kemudian dia berkata dengan entengnya, tidak usah pergi haji, lebih baik umroh saja. Dengan entengnya lidahnya mengucapkan tidak usah pergi haji, umroh saja, karena haji itu masa tunggunya lama. Berapa masa tunggu DKI Jakarta Pak saat ini? Ada yang 20 tahun masa tunggunya. Dia katakan dengan entengnya lama berangkat hajinya, lebih baik umroh saja, tidak usah haji. Seandainya ucapan itu dosanya terlihat ditumpahkan ke bumi, maka bumi ini tidak sanggup menanggungnya. Karena begitu besar dosa yang diucapkan orang tersebut, berarti dia sudah merubah rukun Islam yang kelima. Yang tadinya haji, dia rubah menjadi umroh. Rukun Islam ada 5. Yang pertama apa Pak? Syahadat. Yang kedua, salat. Yang ketiga, zakat. Keempat, puasa. Kelima, umroh. Umroh. Boleh nggak diganti yang kelima jadi umroh? Nggak boleh. Tidak ada kebolehannya haji digantikan menjadi umroh. Karena berapapun kita umroh, berkali-kali, belasan kali, puluhan kali kita umroh, tidak akan bisa mengalahkan pahala haji yang 1 kali. Jadi jangan sampai masa tunggu yang lama ini menjadi alasan tidak pergi haji. Tugas kita adalah store. Tugas kita adalah daftar. 25 juta mendapatkan porsi haji. Berapa tahun kemudian
Urusan masa tunggu yang lama itu bukan urusan kita, bukan wewenang kita, bukan tanggung jawab kita. Jangan urusi hal yang bukan urusan kita. Jangan masalahkan hal yang bukan wewenang kita. Tugas kita adalah daftar, tugas kita adalah store. Mau masa tunggunya berapa puluh tahun, kalau tidak setor tidak akan berangkat. Tadi Bapak katakan berapa masa tunggu ibadah haji di Jakarta? 20 tahun. Terhitung sejak kapan? Sejak daftar, sejak setor. Kalau mindset pikirannya lama, tapi nggak pernah setor. 20 tahun kemudian apakah dia berangkat haji? Tidak berangkat, karena belum store. Jadi tugas kita ini adalah store. Jangan sampai ibadah haji ini digantikan dengan ibadah umroh. Beda pahalanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada juga orang yang ditanya, "Pak, kenapa belum berangkat haji?" Orang sono tuh. Dia jawabnya begini nih, entengnya. "Saya belum dipanggil." Belum dipanggil. Itu jawabannya benar apa salah tuh? Belum dipanggil haji, benar apa salah jawabannya? Karena dalam surah Al-Hajj ayat 27 itu panggilan sudah ada. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyeru seluruh umat manusia. Nabi Ibrahim sempat bertanya, apakah sampai panggilan ini ya Allah kepada semua makhluk ciptaanmu, manusia yang saat ini engkau ciptakan dan nanti engkau ciptakan? Jawaban Allah dalam tafsir Ibnu Abbas, alaikan nida wa alainal balagh. Tugasmu hanya menyeru, tugasmu Ibrahim hanya memanggil, tugas kami yang menyampaikan panggilan itu. Maka Nabi Ibrahim memanggil, ayuhan nas qad farada alaikumul hajjah. Dalam surah Al-Hajj ayat 27, wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Panggilan itu akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tempat tinggalnya amiq, tempat pedalaman sekalipun, gang yang tidak pernah dilihat matahari di pelosok hutan sana, kalau panggilan ini sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan berangkat pergi haji. Jadi panggilan itu sudah dipanggil, tinggal kitanya ini. Ingat, dalam Sunan Tirmidzi ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man malaka zadan wa rahilatan." Siapa orang yang punya harta, punya bekal, kendaraannya cukup untuk pergi haji, dia mampu fisiknya, dia mampu bekalnya, dia mampu finansialnya, tablughuhu ila baitillahil haram, untuk berangkat pergi haji dia sanggup. Walam yahujja, tapi dia enggan, dia enggak mau pergi haji, dia enggak mau daftar dengan alasan macam-macam. Gak mau pokoknya untuk pergi haji, umroh sajalah umroh, padahal dia mampu. Gak mau pergi haji, Rasul sabdakan, "Falyamut insya'a yahudiyan au nasraniyan." Silahkan pilih, mau mati atau secara Nasrani atau mati secara Yahudi. Begitu besar ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mampu pergi haji tapi enggan melaksanakannya. Haji itu bukan healing. Haji itu bukan asal tahu Mekah, asal tahu Madinah, yang penting sudah ke Mekah, yang penting sudah ke Madinah. Bukan. Haji itu adalah panggilan suci. Jangan sampai kita mengejek panggilan itu. Kalau ada kerabat kita, handai tolan kita yang daftar haji, kemudian dengan entengnya kita bilang, emang ente udah siap? Itu mengejek orang yang ingin berangkat haji. Seakan-akan dia bilang, gak usahlah pergi haji.
takut balasan di sana, takut sana, takut sini. Ini adalah orang yang menghalang-halangi orang pergi haji. A'udzubillah min zalik. Jadi ibadah yang paling afdal, yang pertama di 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah haji. Yang kedua, ibadah yang afdal yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah kurban. Ibadah haji wajib bagi yang mampu seumur hidup 1 kali. Tapi ibadah kurban bagi yang mampu, Rasul sabdakan, ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Setiap keluarga setiap tahunnya mengeluarkan 1 hewan kurban. Jadi kurban itu tiap tahun. Jangan ungkit-ungkit kurban kita di tahun kemarin. Kurban kita di tahun kemarin untuk syukur nikmat tahun kemarin. Kurban kita di tahun ini untuk syukur nikmat tahun ini. Satu keluarga ini mampu mengeluarkan 1 hewan kurban, misalkan sapi sekeluarga untuk 7 orang, 7 nama. Oh, keluarga ini hanya sanggup mengeluarkan 1 hewan kurban berupa kambing. 1 keluarga boleh untuk 1 nama. Digilir, tahun ini atas nama ayahnya, tahun depan atas nama ibunya. Tapi sekeluarga itu tetap dapat pahalanya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kurban ini jangan sampai kita anggap remeh, karena ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat sangat besar kepada orang yang mampu berkurban tapi enggan melaksanakan. Man wajada sa'atan li an yudhi falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang mampu berkurban tapi dia enggan melaksanakan, sayang tabungannya, sayang duitnya, sayang hasil usahanya, dia enggan berkurban, ancaman Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Artinya Rasul tidak ingin berjumpa dengan orang tersebut di masjidnya. Maka Imam Abu Hanifah dalam mazhab Hanafi mengatakan kurban hukumnya wajib bagi yang mampu, karena begitu dahsyat ancaman Rasul. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan kurban hukumnya sunnah muakkadah bagi yang mampu. Kurban itu bukan hanya sebatas kemampuan. Kalau dihitung-hitung sebenarnya kita mampu untuk nabung setiap harinya sekian, datang ibadah kurban, kita kurban. Tapi kurban ini bersinggungan dengan kemauan kita, mau atau tidak kita mengeluarkan hewan kurban tersebut. Karena pada dasarnya kita semua mampu. Karena kata Imam Syafi'i mengatakan kurban itu mampunya bukan dilihat dari banyak toko yang dia punya, bukan dilihat dari pangkat jabatannya, bukan dilihat dari mobil mewahnya. Orang yang mampu kurban itu ma fadala ala arba'ati ayyam, mereka yang punya kelebihan harta selama 4 hari berturut-turut, dari tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Contoh, kita punya uang sebesar 5 juta rupiah. 5 juta. Kalau 5 juta rupiah itu kita belanjakan hewan kurban, kambing misalkan, atau patungan sapi 1/7-nya 3.500.000, atau kambing 3.500.000. Sisa dari 5 juta itu adalah 1.500.000. Kalau 1.500.000 itu cukup untuk 4 hari kita anak istri berkebutuhan, maka kita dianggap hamba Allah yang mampu berkurban. Kurban agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila kita hanya punya uang sebesar 3 juta rupiah, mau ikut patungan sapi nggak cukup duitnya, maka belanjakan hewan kurban kambing. Berapa nih kambing, Pak? Ini kambing 2.950.000. Sisa tinggal 50.000. Kalau 50.000 itu kita bilang
cukup untuk 4 hari berkebutuhan, maka kita digolongkan hamba Allah yang mampu berkurban. Tapi kalau sisa pembelian yang 50.000 itu kita rasa tidak cukup untuk berkebutuhan 4 hari, maka kita tidak digolongkan sebagai hamba Allah yang mampu. Tidak berkurban tidak apa-apa kalau sisa pembeliannya tidak cukup. Pertanyaannya, 50.000 ini cukup nggak Pak untuk 4 hari? Cukup nggak Pak? Tanya tuh ibu-ibunya. Kadang-kadang Bapak cuma ngasih uang 50.000. Nih, mau makan rendang seminggu ya 50.000. Kadang ibu-ibunya pintar, dia masak aja tuh mie instan rasa rendang. Ramah rasanya. Jadi dilihat dari sisanya. Kurban. Jangan sampai kita mikirin yang bukan urusan kita, yang bukan wewenang kita. Betul, memang zaman sekarang ini zaman sulit. Ada yang harus beli bensin dengan aplikasi, minyak goreng dengan macam-macam. Tapi kalau kita niatnya ikhlas, pengen kurban, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurban, jangan sampai tidak kurban. Satu keluarga, satu hewan kurban. Apakah boleh hukumnya kurban? Saya ini belum akikah. Ketika datang perintah kurban, dia alasan belum akikah. Ketika kurban sudah lewat bulan Muharram, Pak nggak akikah? Enggak, saya belum kurban. Kurban enggak, akikah enggak. Akhirnya beli handphone baru. Tidak ada kaitannya belum akikah ini untuk kurban. Silahkan, kalau belum akikah pun boleh berkurban. Belum kurban pun boleh akikah. Silahkan. Lihat masa waktunya, kita punya uangnya kapan. Saat-saat ini kita punya uang, maka yang afdol kurban dulu. Akikah nanti insya Allah menyusul. Kita punya uang nanti bulan Muharram, maka akikah dulu, kurban nanti. Karena dalam agama Islam itu ada ibadah yang waktunya ditentukan dan tempatnya ditentukan. Contohnya haji, waktunya ditentukan, tempatnya ditentukan. Ada juga ibadah yang waktunya ditentukan tapi tempatnya bebas, seperti kurban, sholat, waktunya ditentukan. Waktu zuhur di waktu zuhur, tapi tempatnya bebas, mau di masjid, mau di musolah, dimanapun, yang penting waktunya sholat. Tapi ada juga ibadah yang waktunya bebas, tempatnya bebas. Contohnya adalah sholawat, baca Quran, istighfar, itu tempatnya bebas, waktunya bebas, asal tidak di tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurban, jangan sampai di musim batu akik dia beli batu yang paling bagus, paling mahal. Di musim sepeda dia beli sepeda yang paling bagus, paling mahal. Tapi di musim kurban yang dia beli hanya tusuk sate dan arang saja. Dia minat daging kurban tapi tidak minat kurban. Peminat dagingnya banyak, tapi peminat kurbannya sedikit. Ta'udzubillah min zalik. Yang ketiga, ibadah yang paling afdal yang dikerjakan adalah berpuasa. Boleh tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9, boleh tanggal 9 Zulhijjahnya saja. Puasa Arafah, diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah, kekuatan, kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.